Novasarya Agustina Shinipar. Saya berasal dari kelas 22S04. NIM saya 22022324. Saya berasal dari kampus Tikom Tunas Bangsa Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan kondisi dan situasi perekonomian dan bisnis di negara Korea Selatan. Ekonomi tinggi di negara Korea Selatan. Korea Selatan merupakan ekonomi terbesar ke-12 di dunia berdasarkan produk domestik bruto. Korea Selatan bergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional seperti G20, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Tapi pada saat COVID-19 ekspor merosot, kuartal 2 2020 Korea Selatan alami resesi. Perekonomian Korea Selatan pada kuartal 2 tahun ini termasuk ke dalam jurang resesi akibat dampak pandemi virus corona. Hal ini menyebabkan perekonomian Korea Selatan mengalami kemerosotan terburuk dalam dekade terakhir lantaran kinerja ekspor yang tertekan. Selain negara-negara dengan perekonomian terbesar keempat di Asia tersebut menyusut 3,3% pada kuartal 2 yang berakhir pada bulan Juni. Jika dibandingkan pada bulan sebelumnya, Bank of Korea menyatakan kontraksi tersebut merupakan yang paling tajam sejak tahun 1998. Secara tahunan, pertumbuhan domestik bruto atau PDB Korea Selatan akan merosot 2,9%. Angka tersebut merupakan penurunan terdalam sejak kuartal 4 tahun 1998. Presiden Korea mengatakan ada kebutuhan mutlak bagi pemerintah menggunakan langkah luar biasa dengan memanfaatkan setiap metode yang bisa diambil untuk meringankan dampak ekonomi dari wabah corona. Saat ini, perusahaan Korea Selatan yang bergantung pada perusahaan Cina mengalami gangguan dalam rangka naik pasokan dari kegiatan manufaktur. Sementara ekspor Korea Selatan ke Cina sebagai mitra dagang terbesarnya anjlok signifikan. Industri jasa termasuk pariwisata dan liburan juga sangat ikut kena hantaman. Namun 60 tahun yang lalu, Korea Selatan adalah negara miskin terbelakang yang sedang menderita kemiskinan pasca perang. Mereka lebih miskin dari Malaysia dan Filipina, bahkan lebih miskin dari Guatemala, dan mereka hanya bisa bertahan hidup dari pertanian yang tak seberapa dari bantuan internasional. Lalu pertanyaannya, bagaimana negara miskin Korea Selatan bisa maju hanya dalam beberapa dekade saja? Setelah Perang Korea berakhir pada tahun 1953, penduduk Korea Selatan dilanda keputusasaan. Mereka berdiri sebagai negara miskin yang terbelakang. Ekonomi Korea Selatan pasca perang digerakkan oleh sektor agrikultur dan bantuan luar negeri. Dengan ekonomi yang berpondasikan pasir dan garam tersebut, mereka hidup dalam kemiskinan ekstrim dan tidak tahu harus berbuat apa. Keluar dari perangkat kemiskinan, pada periode itu kebijakan ekonomi terfokus pada impor dan infrastruktur yang hanya sedikit berdampak bagi ekonomi Korea Selatan. Dengan ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakmampuan pemerintah Korea Selatan pada saat itu, gelombang protester terjadi pada tahun 1961. Pemerintah Yoon Po-sun pun dikudeta oleh militer dan Mayor Jenderal Park Chung-hee mengambil alih kekuasaan pada tahun 1961 yang kemudian diangkat menjadi presiden. Saat Park Chung-hee berkuasa, ingin mengubah Korea di negara agrikultur menjadi negara industri. Park yang sangat terinspirasi oleh konsep Jaipatsu Jepang di era restorasi Meiji, kemudian ingin langsung buat kebijakan ekonomi berorientasi outward looking dan ingin menjadikan Korea sebagai eksportir yang besar. Contoh industri pasar global di Korea Selatan: industri peralatan elektronika, industri telekomunikasi, industri otomotif.
Korea Selatan adalah aktivitas dagang yang tersibuk di dunia dengan PDB tertinggi ke-10 di dunia dan Korea menjadi kota terbesar ketiga di dunia. Korea Selatan merupakan negara produsen kendaraan motor kelima di dunia dan menjadi rumah bagi 4 perusahaan kapal terbesar di dunia, rumah bagi perusahaan teknologi terbesar kedua Samsung, dan menjadi salah satu negara yang termakmur di dunia.